Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan insya Allah ya, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang juga dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam, tentu harus kita pahami bersama bagaimanapun juga karena ini adalah tuntunan kita sebagai umat Islam harus memahami apa itu isi dan kandungan dari Al-Quran. Dan tentunya nanti Anda bisa berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085227999901. Untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 02953858877 dan kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati. Ataupun bagi Anda yang mendengarkan aplikasi terbaru kami, Anda bisa bergabung di Noise, Noice. Anda bisa searching atau juga download melalui aplikasi Play Store Mitra Pas dan Anda bisa cari Radio Pas FM Pati. Dan kita sudah sampai pada surat Al-Mu'minun ayat 31 dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati. Narasumber kita untuk memberikan pencerahan, beliau adalah Ustadz Abdul Kholiq Syafi MBD Al-Hafidz, pengasuh pondok pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang telah kita perjuangkan dalam rangka nasyrul ilmi, dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah meridai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita surah Al-Mu'minun ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ الذين كفروا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم
ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Walain ata'tum basharam mislakum innakum idzal la khasirun. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Qala rabbi ansurni bima kazzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Summa angsya'na mongko nuli nyukulaken sapa kita mimba'dihim sangking sause umat Nuh Qurnan ing pira-pira penduduk akhadina kang weneh. Fa arsalna mongko ngutus sapa ingsun fihim ing dalem Qurnan akharin rasulan ing utusan minhum setengah sangking Qurnan akharin. Anik budu becik padha nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Malakum ora ana iku tetep keduwe sira kabeh min ilahin sangking sesembahan sapa ghairuhu sakliyane Allah. Afala tatakun apa to ora padha takwa sira kabeh. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa setelah dibinasakannya umat Nabi Nuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kembali manusia, yaitu Qurnan akharin, yaitu kaum Ad. Jadi kaum Ad itu silsilahnya Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi ada 4 generasi. Nuh mempunyai putra Sam, kemudian Sam mempunyai putra Iram, Iram mempunyai putra Aus, kemudian Aus mempunyai putra Ad. Dan bangsa Ad ini disebut sebagai Arab Baidah, yaitu Arab kuno yang telah punah. Memiliki ciri khas berbadan besar, kuat, dan memiliki peradaban yang tinggi. Kaum Ad ini berdomisili di wilayah perbatasan Saudi dan Yaman. Awal mulanya kaum Ad ini adalah keturunan dari Iram. Iram ini adalah penduduk sekitar wilayah Mesopotamia, yaitu antara Eufrat dan Tigris. Kemudian setelah di sana penuh sesak dengan penduduk, mereka bermigrasi dan mendirikan sebuah koloni di kawasan antara Yaman dan Saudi dan dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad ini sudah melakukan penyimpangan, sebagaimana umat Nabi Nuh. Mereka juga mempunyai berhala-berhala yang kemudian disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang dari kaum mereka sendiri yang bernama Nabi Hud alaihissalam. Visi misi dari Nabi Hud, dakwahnya sama dengan yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam, yaitu ani'budullaha ma lakum min ilahin khairuh. Sembahlah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ternyata dakwah dari Nabi Hud ini ditolak. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati. Dipelopori oleh para tokoh-tokoh kaum Ad. Mereka terang-terangan menolak dakwah Nabi Hud. Kemudian mereka mengatakan Hud itu hanya manusia biasa, jangan kau hiraukan. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idhaman annakum mukhrajun. Apakah ia menjanjikan kepada kalian? Ia mengatakan bahwa kalian semua ketika sudah mati hancur kembali ke tanah,
menjadi tulang belulang, kemudian akan dihidupkan kembali? Ucapan mereka mengatakan hayhata lima tu'adun. Jauh sekali, sungguh tidak mungkin. Tentu ucapan yang seperti ini masuk kategori kafir pagans. Maka kita membedakan di dalam perspektif syariat, dalam perspektif akidah, ada dua pengertian kafir. Pertama ada kafir pagan. Kafir pagan itu kafir yang menyembah berhala. Sebagaimana orang Quraisy, kaum Ad, kaum Nuh, ini benar-benar mereka menyembah berhala. Dan kafir yang model seperti ini mereka tidak percaya dengan adanya hari pembangkitan. Makanya ungkapan dalam ayat ini hayhata lima tu'adun, jauh sekali dan tidak mungkin terjadi apa yang dijanjikan oleh Hud kepada kalian. Kemudian yang kedua ada namanya kafir ahlul kitab. Kafir ahlul kitab itu adalah dari orang Yahudi dan Nasrani yang mereka sudah mengenal Allah, cuma mereka mempunyai penyimpangan-penyimpangan. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Nasrani mengatakan bahwa Yesus atau Isa adalah anaknya Allah. Ini adalah letak penyimpangan-penyimpangan. Tetapi jenis kafir ahlul kitab ini mempunyai beberapa persamaan dengan orang-orang muslim. Pertama, mereka sudah mengenal esensi ketuhanan, yaitu Allah, atau dalam bahasa mereka mengatakan Allah, atau orang Yahudi menyebutnya Yahweh. Terus yang kedua, mereka ini mengakui adanya hari pembangkitan. Akan tetapi yang menjadi masalah, mereka menganggap bahwa yang berhak surga hanya mereka. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi mengatakan surga hanya milik mereka. Orang Nasrani juga demikian, mengatakan surga hanya milik mereka. Maka jika ada salah satu di antara mereka yang meninggal dunia, mereka akan mengatakan sudah bahagia bersama Bapak yang di sana. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan besar. Kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa surga dan neraka itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Dan siapa saja Allah kehendaki memasukkan dia ke neraka, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Lah, kafir dalam cerita ini adalah jenis kafir pagan, ya, kafir penyembah berhala. Kemudian in hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka bersikukuh bahwa kehidupan itu ya hanya kehidupan di dunia ini. Nanti setelah kita mati tidak akan ada hari pembangkitan. Ini adalah ciri-ciri para kafir pagans. Kalau kafir ahli kitab itu mengakui adanya hari pembangkitan. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziba wa ma nahnu bimu'minin. Setelah ia menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Hud, kemudian mereka merendahkan Nabi Hud. Jangan kau ikuti Hud. Hud itu hanyalah seorang laki-laki biasa seperti kalian. Yang ia bawa itu hanya kadziban, iftara 'ala Allahi kadziba. Dia membuat sesuatu yang ia buat-buat sendiri, ia dustakan. Wa ma nahnu lahu bimu'minin. Kami, kata para pemuka kaum Ad, tidak beriman dengan apa yang ia sampaikan. Kemudian Nabi Hud berdoa, qala rabbi'nsurni bima kadzabun. Setelah Nabi Hud didustakan, mendapat penolakan yang keras dari kaumnya, maka Nabi Hud menadahkan kedua tangan, kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan, qala amma qalilil la yusbihunna nadimin. Sebentar lagi Allah akan menurunkan azab kepada mereka dan mereka akan menjadi nadimin, orang-orang yang menyesal dengan apa yang telah ia katakan.
Maka fa'akhadathumus sayhatu bil haqq faja'alnahum husa'a. Maka Allah memberikan azab kepada kaum Ad, yaitu dengan suara teriakan dari malaikatnya. Suara teriakan ini yang membinasakan. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa azab ini justru berupa suara, kok tidak berupa bencana gempa bumi atau yang lain? Dalam teori ilmu fisika, justru suara yang sangat keras dan dahsyat ini dapat menghancurkan apapun yang ia lewati, bahkan sampai ke sela-sela yang terkecil. Jadi sela-sela terowong-terowongan yang terkecil yang tidak bisa dihancurkan oleh bencana selain suara, suara bisa menembus sampai ke lubang-lubang yang sangat kecil, dengan teriakan yang besar itu dapat meluluh lantahkan. Maka suara yang keras itu dapat memecahkan, memekikkan telinga, dapat memecahkan benda apapun. Jadi justru azab berupa suara ini lebih dahsyat daripada topan dan lebih dahsyat daripada sekedar bencana alam yang lain. Dengan suara yang keras ini dapat memberikan efek kerusakan yang menyeluruh dan bahkan sampai ke sela-sela terowongan terkecil. Fabu dalil qaumil zalimin. Maka mereka ini diazab oleh Allah karena ia telah berbuat zalim, dan mereka menjadi berserakan, jasad-jasad mereka berserakan sebagaimana sampah yang ada di lautan. Demikian penjelasan surah Al-Mu'minun ayat ke-31 sampai ke-41, yang keseluruhannya ini bercerita tentang sejarah kaum Ad, sejarah pembangkangan kaum Ad kepada nabinya, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami berdiskusi, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277 999 101, dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan fanspage kami ada di @paspati. Kemudian yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sepeninggal masyarakat atau juga umat yang tidak beriman kepada Nabi ketika tersapu air bah. Nah, waktu itu kan orang sudah beriman semua. Kemudian ada suatu masa nanti kita akan bertemu dengan yang namanya Dajjal. Artinya salah satu orang yang selamat ini berarti kan yang membawa benih-benih dari Dajjal. Apakah demikian atau bagaimana pengertiannya? Mohon pencerahannya, Ustadz, monggo. Cerita dari Nabi Nuh, seluruh dunia itu disapu oleh badai topan kecuali 3 putranya, Sam, Ham, Semit. Sam menjadi nenek moyang bangsa Eropa, Arab, Persia. Kemudian Yafis menjadi nenek moyang bangsa Asia Tengah, Ya'jud Ma'jud. Kemudian Ham menjadi nenek moyang bangsa Kanaan dan bangsa Afrika. Kemudian juga ada 10 orang yang beriman, 5 laki-laki, 5 perempuan. Setelah sepeninggalan Nabi Nuh di masa Sam baik-baik saja. Di masa Iram ini mulai muncul beberapa penyimpangan-penyimpangan, yaitu dengan mereka menyembah berhala-berhala. Kemudian nanti diutuslah Nabi Hud di dalam kaum Ad. Begitu selanjutnya ketika umat ini ditinggal oleh nabinya, kemudian nanti kembali ke kafir lagi. Tentu ini berbeda dengan umat Nabi Muhammad, yang insya Allah umat Nabi Muhammad ini terus berkembang ya sampai ila akhir zaman, karena umat ini dijaga oleh Allah dan dikuatkan oleh duriyah atau diroyah, logika-logika keagamaan itu. Terus kemudian hubungannya dengan Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah sesuatu makhluk yang misteri ya, yang keterangannya itu masih banyak potongan-potongan. Ada yang mengatakan itu adalah penjelmaan dari Musa Samiri di era Nabi Musa, kemudian yang menciptakan pedet betina itu dan dihukum oleh Allah di suatu tempat yang misterius. Dan juga banyak cerita-cerita tentang Dajjal yang lain, anak Yahudi dan sebagainya. Yang jelas yang perlu kita imani bahwa Dajjal itu adalah bagian dari cerita yang pasti terjadi. Bagaimana jelasnya,
konstruksinya bagaimana itu masih diperdebatkan. Dari segi bahasa Dajjal itu artinya orang yang banyak berdusta. Nah, Dajjal itu nanti keluar di akhir zaman dan akan dikalahkan oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Yang jelas yang terpenting bagi kita, entah apapun nanti jelmaan dari Dajjal itu sebenarnya tidak hal yang pokok dan tidak penting. Yang penting kita meyakinkan akidah kita untuk terus bersama-sama memegang teguh syariat dari Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah dengan pegang teguh dengan syariat ini kita akan terselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Baik, Pak Anas terima kasih. Seperti apa ingin ngetik lagi, yang ingin bergabung silahkan. Kalau Anda melakukan rutinitas yang lain juga boleh ya, sambil mendengarkan siaran ini. Kalau tidak sempat ngetik, Anda bisa berkirim suara Anda melalui 085277999101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung kembali ini dari Mas Hafif atau Khofif, mohon maaf kalau saya salah baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, setelah kejadian yang tadi disebutkan, ini apakah Nabi menyuruh anaknya untuk bermukim ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, atau masuk ke pedalaman hutan, atau bagaimana untuk ditugaskan ke penjuru dunia muka bumi, atau bagaimana, sekaligus juga dengan jodohnya dan umat-umatnya kala itu, atau masih berkumpul jadi satu? Mohon pencerahannya Ustadz. Kalau Nabi Nuh itu tentu perintahnya tidak spesifik ke daerah-daerah ya. Nabi Nuh itu lebih untuk mempertahankan akidah. Kita tahu bangsa Sam, anak turun Sam itu berdomisili di sekitar Laut Mati, itu berarti perbatasan antara Asia Kecil dan Eropa. Kemudian Ham itu berdomisili dan membuat koloni di sekitar peradaban Mesopotamia. Yafis ini bangsa-bangsa nomaden Asia Tengah ini. Dan kemudian Nabi Hud ini zuriyahnya tidak dijelaskan secara rinci. Terus kemana dan siapa itu belum dirinci. Kemudian setelah Nabi Hud nanti ada Nabi Soleh. Setelah Nabi Soleh baru ada Nabi Ibrahim yang dijuluki sebagai Abul Adyan, bapak semua agama. Ini nanti baru sejarahnya jelas. Dari Nabi Ibrahim ini mempunyai dua istri, Sarah dan Hajar. Sarah istri tertuanya ini nanti melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Dari Yakub ini lahir 12 klan yang menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Di antaranya Yusuf, Yahuda, Lewi, dan Benyamin. Kemudian dari istri yang kedua itu Hajar, ini justru dikaruniai anak yang pertama daripada Sarah, itu lebih dahulu Hajar mempunyai anak Ismail. Kemudian oleh Allah diperintahkan menempatkannya di wilayah Mekah. Dan kemudian terjadi pernikahan silang di bangsa Jurhum, bangsa Qahtan, dan membentuk koloni sebagai bangsa yang sampai sekarang kita kenal sebagai Jazirah Arab. Dan dari keturunan Ismail itu akan diutuslah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian. Kemudian yang sudah bergabung kembali, mungkin juga pertanyaan terakhir sebelum maghrib tiba. Terima kasih ada dari Mas Toto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagi orang yang sudah meninggal, sepengetahuan kita lazim ya untuk kaum muslim kan dimakamkan. Kemudian bagi yang non muslim ini kan dibakar, dikremasi seperti itu. Nah, kemudian ada satu keterangan bahwa nanti akan dihidupkan kembali melalui semacam kayak tulang ekor. Nah, kalau semuanya sudah hancur semua jadi tanah, kadang ada yang ditabur di di laut dan sebagainya, ini bagaimana menurut pencerahannya Ustaz? Jadi antara jasad dan ruh itu dua hal yang berbeda. Jasad itu adalah fisik yang bisa hancur. Ruh ini adalah non materi yang dalam bahasa Al-Quran disebut al-amru. Oleh karena itu yang bisa mati itu hanya jasad. Ruh ini akan hidup kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mengenai jasad-jasad yang telah hancur, ini banyak keterangan-keterangan diantaranya dari Ibnu Katsir. Itu ada bagian dari memang anggota tubuh manusia itu yang tidak bisa hancur, yaitu tulang ekor. Dimanapun mereka berada, Allah ini akan membangkitkannya. Atau keterangan yang ketiga, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Jadi Allah ini bisa membangkitkan manusia dari arah manapun, dari waktu zaman kapanpun. Allah menginginkannya kun, maka terwujud. Yang pasti keadilan Allah akan ada. Setiap kita meninggal dunia, Allah akan memintai pertanggungjawaban dengan adanya alam kubur. Di sana ada mungkar nakir. Kemudian nanti ada alam ba'as, dibangkitkan. Ada alam mahsyar, kita dikumpulkan. Ada yaumul hisab, kita dimintai pertanggungjawabkan. Kemudian ada syafaat. Di sana juga ada siratal mustaqim yang semua melaluinya. Dan terakhir finishnya yaitu adalah ada surga dan neraka yang manusia pasti ada di antara keduanya. Demikian. Oke, mau korban bom atom atau mayat yang sudah dikremasi udah ada urusan nggak Ustaz nggih. Karena kun fayakun itu tadi nggih. Baik, kita sudah di penghujung acara Ustaz, sebelum kita closing mau doanya, mau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, teguhkan iman kami ya Allah agar senantiasa berada di agamamu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Mitra Pas. Insya Allah kita juga akan hadir kembali setiap hari Rabu sore jelang maghrib tiba ya. Saya Rifanil, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.